Halo teman-teman, selamat datang di channel To Betrek. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan situasi malam hari pada tahun 1992 dan di sebuah rumah, dan kita akan diperlihatkan mainan perahu yang terombang-ambing di dalam kolam berenang. Dan sementara itu, seorang gadis yang bernama Rebecca seketika terbangun dari tidurnya karena telah mendengar suara mainan, dan yang dia kira itu adalah saudara yang sedang bermain. Tetapi ketika dia mencari tahu, rupanya hari itu Tommy memang lagi nyenyak tidur. Dan Rebecca pun secara diam-diam memberanikan diri untuk mengambil mainan tersebut. Dan awalnya Rebecca sudah berhasil mendapatkannya. Namun tiba-tiba di tengah kepanikan, Rebecca ini lihat ibunya yang sudah menjulurkan tangan untuk menolongnya. Tetapi saat Rebecca sampai di permukaan, dia malah tidak menemukan siapa-siapa. Awalnya Rebecca ini bisa saja selamat jika dia menarik diri dari dalam kolam, tetapi dia malah berbalik arah dan untuk mengambil mainan perahu itu. Dan alhasil entitas tak kasat mata kembali muncul. Rebecca akhirnya tamat pada malam itu, di mana di sini film akan kita lanjut. Scene kemudian dilanjutkan pada saat ini, dan dengan keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Ray, si ibu yang bernama Eve, dan dua anak mereka yang bernama Izzy dan Elliot. Dan di sini mereka lagi mencari rumah baru yang akan ditempati. Usut punya usut, Ray itu terpaksa pensiun dari karir baseballnya, dan karena sakit yang telah dia alami dan sekian lama mencari, akhirnya mereka ini menemukan rumah yang kebetulan milik keluarga Rebecca. Rupanya Ray sangat tertarik dengan rumah tersebut, ditambah lagi ada kolam berenang di dalamnya, yang memang tidak mereka ketahui kalau Rebecca ini meninggal di kolam tersebut. Dan ketika sedang sendirian, Ray pun berniat mengambil bola baseball yang terlihat mengambang di atas kolam. Jelas saja kondisinya membuat kesusahan. Ray pun langsung terperosok masuk ke dalam kolam. Beruntung saat itu si penunggu kolam tidak mengarik Ray hingga tenggelam. Ray bisa naik ke dalam permukaan dan ditolong keluarganya yang ketika itu sempat panik bukan kepalang. Dan beberapa waktu berlalu, akhirnya
keluarga Ray sepakat untuk menempati rumah tersebut. Dan setelahnya keluarga Ray memulai gotong royong untuk membersihkan kolam renang mereka. Tapi insiden itu sempat terjadi dan memasukkan tangan ke lubang pembuangan, yang mana di dalam lubang tersebut ada sesuatu yang melukai tangannya Ray. Really? Yeah. It's great, Iz. My Izzy. Dad? Oh my god. Oh, God. Bahkan semburan air yang nampak kotor itu mulai menyembur ke atas. Oh my gosh. What happened? Is it safe? Dan petugas pemeliharaan kolam pun tiba dan mengatakan kepada mereka jika kolam itu memiliki mata air sendiri, dan dalam artian mereka ini tidak perlu capek-capek untuk isi air karena secara otomatis kolam tersebut itu akan terisi dengan sendirinya. Alright, we're good to go. Come on, Dad. There's some more. Hold on, I just got. Dan di malam hari Ray sedang sibuk membereskan barang-barang sembari melihat video yang merekam kebersamaan mereka, sementara Raif yang masih gerah menekat berenang di tengah malam. Dan awalnya If biasa saja dan santai berenang ke sana kemari. Tetapi suasana tiba-tiba berubah ketika dia melihat seseorang yang berdiri di pinggir kolam renang. Karena takut kalau orang itu adalah penyusup, If pun masuk ke dalam rumah dan memberitahukan ke Ray untuk pasang pengaman di kolam renang mereka. Sementara di kolam, kucing piaraan mereka lagi fokus memperhatikan mainan perahu. Dan dimana ketika pagi harinya, keluarga Ray pun langsung sadar dan kalau kucing peliharaan mereka ini menghilang, serta hanya menyiksakan kalung leher yang kemudian diambil oleh Ray. Tetapi setelah itu, Ray ini mulai mengalami kejadian yang begitu aneh karena luka di tangannya ini keringetan sendiri dan sembuh dengan sendirinya. Kemudian keluarga itu mulai memasang penutup koran yang seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Di suatu siang, Elliot sedang bermain di kolam renang sambil membawa tumpukan koin yang diletakkan di pinggiran kolam. Dan tiba-tiba sebuah koin masuk ke dalam kolam yang Elliot kira kalau itu adalah lemparan dari ayahnya. Hey, Dad. Kejadian itu terus-terusan berulang dan tetap saja Elliot tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melempar koin tersebut. Dan di saat dia sedang menyelam, hal-hal mistis pun mulai bermunculan. Dan tepatnya Elliot mendengar suara anak gadis dari lubang di pinggiran kolam. Dan suara itu rupanya dari Rebecca yang meminta agar Elliot ini menolongnya. Elliot pun yang tidak mengetahui sosok di depannya itu dengan nekat langsung mendekat.
Dan segera Elliot mendatangi ibunya untuk menceritakan kejadian tersebut. Tapi tentu saja saat kembali ke kolam, mereka ini tidak menemukan siapa-siapa. Dan kemudian Eve membahas masalah itu bersama suaminya. Dan Eve pun berkata kalau ada yang aneh dengan kolam tersebut. Tetapi di sini Ray tidak mau berpikiran aneh-aneh dan berusaha menenangkan si istri untuk tetap bertahan di rumah tersebut. Dan setelahnya keluarga Ray pun sedang berada di lapangan untuk melihat pelatihan isbol dari Elliot. Dan pelatihan itu berjalan seperti biasa, dan di sini tidak ada yang istimewa, tapi ada sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Dan ketika si pelatih meminta Ray agar melakukan pukulan bisbol, dan tentulah Ray tidak mampu melakukannya, dan dia terjatuh di pukulan yang pertama. Sementara di pukulan yang kedua, Ray ini berhasil melakukannya, dan bahkan dia seakan-akan sembuh dari penyakitnya dan mampu berjalan seperti sedia kala. Malamnya, Ray dan Eve berniat pergi ke rumah keluarga mereka untuk makan malam. Dan sementara Izzy dan Elliot pun memutuskan untuk tidak ikut demi berjaga di rumah mereka. Tetapi ada saja kelakuan dari anak-anak, di mana Izzy memanfaatkan momen tersebut untuk mengundang teman prianya yang bernama Ronin untuk datang ke rumah dan berenang bersama di dalam kolam. Dan mereka sempat bermain petak umpet dan saling mencari satu sama lain. Dan seketika suasana pun berubah mencekam. Dan saat Izzy tidak bisa menemukan keberadaan Ronin, di mana dia memang terus mencari dan mencari. Dan beruntungnya Izzy masih panjang umur dan mampu naik ke permukaan, dan di mana Ronin cepat-cepat menolong Izzy dan segera menenangkannya. Dan tidak lama kemudian orang tua Izzy pun pulang, dan ini menandakan akhir dari pertemuan mereka di malam tersebut. Dan di keesokan harinya, keluarga Ray sedang merayakan pesta kolam dan mengundang beberapa tetangga serta teman-teman sekolah dari Izzy. Dan semua orang di sini menikmati pesta tersebut, tapi tidak dengan Elliot. Dan dia memilih berdiam diri di dalam rumah sembari merekam ke arah kolam untuk mencari tahu tentang makhluk yang menunggu di kolam tersebut. Dan sementara itu Ray sedang kebingungan mencari Elliot yang mau diajak untuk bermain dalam kolam. Dan kebetulan ada anak tetangga yang menghampiri Ray, dan tanpa rasa canggung, di sini dia mengajak anak tersebut melawan pasangan lainnya. Ya? Awalnya permainan berjalan seperti biasa dan mereka sangat menikmatinya, dan tetapi semua berubah ketika penyakit Ray kembali kambuh. Dan di saat yang bersamaan ada asap hitam keluar dari lubang pembuangan yang kemudian masuk ke dalam tubuh Ray.
Ray yang memang sudah dirasuki asap hitam secara tidak sadar mau membunuh anak tersebut dengan menariknya sekeras mungkin ke dalam kolam renang. Dan beruntung saja Elliot yang memantau dari kejauhan menyadari kejadian tersebut dan segera memberitahu ibunya. Mom, outside of the pool. Sementara orang tua si anak juga menyadari insiden itu dan segera menyelamatkan anak mereka. Akhirnya Ray dan anak itu pun berhasil diselamatkan. Dan meskipun kemudian mereka mulai dibenci tetangga mereka dan terlebih lagi dibenci juga oleh kedua orang tua dari anak tersebut. Eve yang memang sudah tidak tahan dengan teror kolam renang berusaha mengajak keluarganya untuk meninggalkan rumah itu. Dan meskipun awalnya Ray menolak dan memohon untuk tetap tinggal, tetapi pada akhirnya dia pun setuju juga dengan keputusan Eve. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Ray ini mengalami muntah-muntah. Dan hal itu membuat mereka batal untuk pergi dari sana. Dan Eve yang bingung akan kejadian itu pun mencoba mencari informasi mengenai keluarganya Rebecca, dan dia berhasil menemukan sebuah alamat rumah yang langsung dia datangi sembari berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya. Does the Summers family live nearby? Setibanya di sana, Eve ini bertemu dengan Kay, yakni ibu kandung dari Rebecca yang nampak sudah menderita sebuah penyakit. Dan di awal pertemuan dia tidak mengakui jika dia untuk mengetahui semuanya. Setelah beberapa kali didesak, akhirnya Kay pun mau jujur dan menceritakan kisah keluarganya. Dan dia mengungkapkan kalau kolam itu memiliki mata air penyembuhan, dan dalam artian penyakit Ray yang selama ini dihidapi bisa langsung sembuh. Dan tapi dari kesembuhan itu ada orang yang harus dikorbankan. Dan hal itulah yang terjadi di keluarga Kay, dan di mana dia dengan sengaja mengorbankan Rebecca untuk kesembuhan dari Tommy, yakni saudara Rebecca sewaktu kecil. Dan Eve pun bertanya bagaimana caranya untuk menghentikan pengorbanan itu. Tapi belum sempat dijawab, seketika saja Kay ini mulai bertingkah aneh dan membuatnya merasa ketakutan. Dan kita akan kembali ke rumah di mana Elliot ini sedang memeriksa kolam renang setelah mendengar suara kucing peliharaan mereka. Dan secara perlahan Elliot menaiki papan kolam untuk bisa meraih bebek pelampung di tengah kolam. Tetapi tanpa disadari, penutup kolam tersebut mulai bergerak dengan sendirinya. Elliot pun akhirnya terjebak ke dalam kolam, dan di saat yang bersamaan sebuah gelas terjatuh dan seketika juga pecah. Dan Izzy pun mencoba menghentikan putaran penutup kolam yang akan mengurung Elliot di dalamnya. Beruntung saat itu si ibu pun datang dan untuk membantu. Dan di sini Eve juga menyuruh Izzy untuk menghampiri ayahnya. Tetapi lagi-lagi Izzy ini mengalami insiden di mana dia harus terkena pecahan beling. Di sisi lain Izzy bertemu dengan ayahnya dan dibawa kendali sosok jahat. Dan di sini ada hal unik karena kolam yang dalamnya cuma beberapa meter
malah diselami Eve seakan-akan dia itu masuk ke dalam palung Mariana. Ketika Eve kembali naik ke daratan, tiba-tiba saja mereka ini dikepung beberapa sosok hantu yang berusaha menarik mereka ke dalam kolam. Tetapi tidak lama kemudian Rebecca pun muncul dan menolong Eve untuk keluar dari kolam tersebut. Dan setelahnya Eve pun berusaha menyadarkan Elliot, tetapi di sini dia itu tidak sadarkan diri sama sekali, dan bahwa Ray ini sudah berada di belakang mereka dan bersiap untuk menyerang. Dan Izzy pun perlahan-lahan datang dan untuk menghantam ayahnya dengan tongkat baseball. Dan serangan itu pun mampu membuat Ray sadar dan serta mendapatkan kendali. Dan begitu juga dengan Elliot yang mulai sadar walaupun masih merasa kesakitan. Dan di saat mereka ingin pergi, seketika saja sekumpulan asap hitam bermunculan dari kolam. Dan di sini juga dia menyadari kalau sosok itu tidak akan berhenti mengganggu keluarga mereka sampai ada yang dikorbankan. Dan mau tidak mau, akhirnya Ray pun mengorbankan dirinya untuk bisa selamatkan nyawa keluarganya. Dan Eve dan anak-anaknya pun sangat merasakan kehilangan sosok Ray sebagai kepala rumah tangga, dan mereka pun juga memutuskan untuk tetap menempati rumah itu agar tidak ada lagi korban dari kolam renang. Dan bahkan di ujungnya mereka ini juga menimbun kolam tersebut agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dan filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.